Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Els Garden Kebun Mini samping rumah. Hari ini Kamis 4 Juli 2024 teman-teman. Ini terong ungu yang dari Ijaz Plant sudah mulai tambah segar dan menghasilkan bunga yang banyak. Ini juga terong hijaunya sudah mulai bisa dipetik tuh teman-teman. Sudah mulai besar. Tapi hari ini rencananya kita mau petik kangkung dan bunga pepaya jantan untuk bekal makan siang teman-teman. Yuk kita ikuti. Nah, ini bunga pepaya jantan teman-teman. Mohon maaf pada saat metik saya skip karena memang sulit metik sambil megang kamera teman-teman. Ini kangkung yang sudah kita petik, kita cuci di air mengalir teman-teman, tapi sebelumnya direndam dulu karena walaupun ditanamnya di pot tuh kadang-kadang tanahnya ada yang nyiprat ke batang atau ke daunnya teman-teman kalau lagi disiram. Jadi setelah dipetikin supaya bersih direndam, kemudian kita cuci lagi di air mengalir beberapa kali, kita bilas teman-teman supaya bersih. Ada kenapa pakai kangkung? Karena biar bisa lebih familiar aja teman-teman kalau untuk pemula. Kalau sebenarnya kalau tanpa kangkung juga enak aja kalau yang sudah biasa mah. Cuma kalau untuk yang pemula supaya tidak begitu terasa pahitnya ya pakai kangkung teman-teman. Lebih enak juga sih sebenarnya kalau pakai kangkung. Ini kita bilas, kita cuci di air mengalir teman-teman, kemudian kita tiriskan. Saya juga sudah metikin bunga pepayanya itu dari batangnya tuh teman-teman, dari batang bunganya itu. Batang bunganya itu yang keriting-keriting itu rasanya lebih pahit dari bunganya teman-teman. Kita cuci untuk menghilangkan getahnya karena getah pepayanya ini yang getah bunga pepaya ini yang bikin pahit. Kita cuci, kemudian nanti kita tiriskan. Sebenarnya saya lebih suka dengan bunganya pepaya ini teman-teman daripada daunnya. Kalau daun pepaya saya lebih suka kalau dimakannya mentah dengan dibungkus pucuknya daun jambu mede teman-teman. Nah itu daun pepayanya tuh nggak pahit. Tapi kalau masakan daun pepayanya saya nggak suka. Ini bumbu-bumbu yang diperlukan ada asam, garam, bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian ada juga saus tiram teman-teman. Bumbunya cukup dicincang aja teman-teman, dicincang halus. Karena saya suka pedas jadi kita buat tumisnya yang pedas teman-teman. Ini 3-4 siung bawang putih, kemudian bawang merahnya 8 siung teman-teman, kemudian cabenya sesuai dengan selera. Karena saya suka pedas jadi agak banyak teman-teman. Nah ini sudah dicincang semua, jadi kita siap masak. Kita pertama-tama masak air dulu teman-teman untuk merebus bunga pepayanya. Kalau sudah mendidih, masukkan asam jawanya sekitar 2 butir kalau yang saksetan tuh teman-teman. Kalau ini saya karena belinya yang besar, asam jawanya kebetulan masih ada ininya, masih ada bijinya. Ini dicampur dengan sedikit garam, kemudian kita masukkan bunga pepayanya teman-teman, direbus selama 7 sampai dengan 10 menit sampai asamnya larut. Kemudian bunga pepayanya juga
matang teman-teman. Kita aduk supaya merata. Ini tuh saya agak susah nih teman-teman dapat ini tuh bunga pepaya jantan tuh. Ini juga itunya pohon pepaya jantannya punya saudara teman-teman, karena saya sendiri belum bisa nanam tuh, jadinya pepaya biasa semua, pepaya California tuh gak ada yang pepaya jantannya tumbuhnya tuh. Nah setelah 7-10 menit kita kita saring lagi teman-teman, kita cuci lagi sambil dipisahkan. Yang tadi itu kan asam jawanya masih ada bijinya teman-teman, jadi diambilin asamnya, kita saring, ambilin biji asamnya tuh teman-teman, dipisahkan. Sebenarnya bisa saja kalau misalnya kita rebus dengan menggunakan air larutan asamnya teman-teman, lebih mudah. Cuma ini saya rebusnya dengan menggunakan asam aja langsung teman-teman, jadi nggak dilarutkan dulu. Nah selesai itu kita panaskan minyak goreng teman-teman, 2-3 sendok minyak goreng untuk menumis bumbu ya. Kalau bumbunya nanti kita masukkan, kalau sudah layu baru nanti kita lanjut masukkan kangkungnya teman-teman. Nah ini kita panaskan dulu. Karena sudah mulai layu, kita berikan sekitar 50 cc air teman-teman supaya tidak gosong bumbunya. Nah kita masukkan kangkung yang tadi sudah ditiriskan, kita masukkan sedikit demi sedikit sampai layu. Nanti kita tambahkan lagi gitu, kita aduk lagi sampai semua kangkungnya layu teman-teman. Nah ini kangkungnya sudah matang teman-teman, tinggal dimasukkan yang tadi bunga pepaya yang sudah kita cuci setelah direbus itu teman-teman, kita masukkan, kita aduk bareng teman-teman. Setelah itu kita masukkan seluruhnya bunga pepayanya teman-teman, baru nanti kita kasih saus tiramnya. Bumbunya sederhana kan teman-teman, hanya cukup dengan saus tiram. Kalau saya sih ini saus tiramnya itu kan 4 sendok ya teman-teman, 4-5 sendok nih teman-teman, tapi saya pakai 4 sendok. Itu sudah cukup asin kalau menurut saya, jadi saya nggak nambahkan lagi garam, tapi tetap perlu dicek rasa teman-teman. Nanti tuh
Ini saus tiramnya kita masukkan 4-5 sendok teman-teman. Kita masukkan, kemudian kita tes rasa. Kalau saya sih cukup, asinnya sudah cukup, dan apa ya, manisnya saya nggak biasa masak dengan menggunakan ini teman-teman. Kita tes rasa, ini sudah cukup, jadi saya nggak menambahkan garam maupun gula karena saya memang nggak biasa masak dengan menggunakan gula. Jadi cukup dengan menggunakan saus tiram, sudah deh diangkat. Ini dijamin tidak pahit teman-teman, jadi bisa dicoba. Sebenarnya kenapa saya harus makan masakan sendiri bunga pepaya ini, karena ada beberapa orang yang menghilangkan rasa pahitnya itu dengan berbagai cara teman-teman. Ada yang menggunakan tanah dan sebagainya. Kalau menggunakan tanah enggak deh, saya takut ada telur cacing dan sebagainya teman-teman. Jadi mendingan masak sendiri aja gitu kan. Ini enggak sulit sih masaknya, mudah gitu. Ini bisa disajikan dengan ayam goreng teman-teman. Jadi ini bisa salah satu pilihan untuk bekal ke kantor nih teman-teman, untuk makan siang. Nah, bisa dicoba menghilangkan rasa pahitnya. Ini dijamin untuk pemula juga bisa makan ini karena tidak terasa pahit sama sekali teman-teman. Selamat menikmati, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.